Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Belajar Bersama. Hari ini kita akan mencoba belajar bersama terkait barisan dan deret aritmatika kelas 11 SMA. Nah, sama SMK ya, tepatnya. Jadi nanti kita di sini tidak hanya menggunakan rumus-rumus saja, tapi kita juga bisa belajar bersama bagaimana cara menemukan rumus barisan maupun rumus deret aritmatika tersebut. Mungkin SMP waktu itu sudah pernah belajar terkait barisan aritmatika dengan pola-pola tertentu. Nah, kita tambah dengan sekarang kita perdalami. Kita dalami lagi terkait barisan dan deret aritmatika. Walaupun setelah ini mungkin saya akan upload lagi terkait barisan dan deret geometri atau barisan dan deret yang lainnya. Ya, jangan lupa dukung channel ini dengan tombol subscribe, like, dan share sebelum saya upload lagi sehingga kita saling belajar bersama terkait bermanfaat untuk semuanya. Jadi nanti hari ini saya akan tampilkan slide terkait barisan dan deret aritmatika. Karena ada beberapa kegiatan, jadi persiapkan alat tulis, kita belajar bersama lewat sini. Jadi tanpa harus tatap muka ya, tanpa harus tatap muka kita juga bisa belajar bersama. Dan tanpa harus ke sekolah, di rumah pun juga bisa. Ini saya di kamar pun bisa belajar seperti ini, berarti kan dimanapun kita bisa belajar. Itu. Baik, saya akan tampilkan slide terkait barisan dan deret. Baik, kita sudah terhubung dengan slide-nya. Kita mulai saja. Sebelum jauh lebih dalam terkait apa yang akan kita bahas hari ini, yaitu tentang barisan aritmatika dan deret aritmatika. Jadi tidak semata-mata kita hanya menggunakan rumus saja, tapi kita juga bisa menemukan atau mengrealisasi rumus tersebut. Baik, sebelum kita jauh lebih dalam, saya tampilkan slide tersebut. Batik kawung. Nah, jadi di sini saya tampilkan 5 contoh batik yang ada di Indonesia. Saya ambil 5 buah batik saja, contoh batik saja, padahal di Indonesia banyak sekali batik dengan berbagai macam model atau tipe. Yang pertama adalah batik kawung. Batik kawung. Batik Parangkusumo. Nah, ini sering kita jumpai di Jogja ya, kalau biasanya di Jogja masih ketemu. Kemudian batik Pamiluto, juga di kain keben biasanya, atau batik tambal, tutup-tutup saja, karena ini tidak sama ya, apa namanya, tidak berpola dengan baik, tapi dia hanya tumpuk saja, jadi tambal dan saja namanya juga tambal. Kemudian ada batik teruntung. Nah, ini 5 contoh batik. Apa hubungannya batik ini dengan kasus yang akan materi yang kita pelajari hari ini? Nah, dalam batik ini juga pasti ada pengusaha-pengusaha batik yang juga ingin mencari keuntungan dari usahanya. Nah, ada kasus seperti ini. Andaikan ayahmu adalah seorang perajin batik di daerah Kota Gede, Yogyakarta. Beliau dapat menyelesaikan 6 helai kain batik berukuran 2,4 meter dikali dengan 1,5 meter selama 1 bulan. Permintaan kain batik terus bertambah, sehingga beliau harus menyediakan 9 helai kain batik pada bulan kedua dan 12 helai kain batik pada bulan ketiga. Dari 3 bulan tersebut, beliau menduga jumlah kain batik pada bulan berikutnya akan 3 lebih banyak dari bulan sebelumnya. Karena bulan pertama tadi ada berapa? 6. Kemudian bulan kedua menjadi 9, tambah 3. Kemudian bulan ketiga tambah lagi 12. Jadi tambah 3 jadi menjadi 12 helai. Nah, maka diduga bulan keempat akan mendapat 3 lagi dari bulan sebelumnya. Dengan pola kerja tersebut, nah, bantulah ayahmu untuk menentukan jumlah kain yang harus disediakan jika beliau ingin membeli banyaknya kain batik pada bulan ke-20 sampai ke-30 sekaligus. Untuk apa? Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi jika terjadi kenaikan harga kain pada tahun depan. Jadi kalau misalnya sekarang murah, kenapa tidak? Toh kain istilahnya tidak, ketika kain itu tidak dipakai tidak akan murah untuk warnanya maupun bahannya. Jadi diantisipasi daripada keuntungannya tipis untuk tahun depan ketika kenaikan harga, dibeli sekarang. Bantu ayahmu untuk dapat menentukan itu.
Jadi bulan ke-20 itu harus disediakan berapa kain. Atau bulan ke-30. Ya, saya beri waktu 2 menit. Sudah? Berapa? Nah, tahan dulu. Nah, simpan dulu jawabannya, kita coba nanti. Nah, bagaimana kalau misalnya yang ditanya gini, dalam waktu 20 bulan, ayah sudah menghabiskan berapa buah kain, berapa helai kain? Nah, itu pertanyaan bagaimana? Kalau cuma dalam 2 bulan, mudah ya. Kalau bulan pertama 6 helai kain, bulan kedua 9 helai kain, berarti dalam 2 bulan sudah menghabiskan 15 helai kain. Tapi kalau misalnya dalam bulan kedua, berapa helai kain? Nah, gimana? Ya itu. Hari ini kita akan mencoba menyelesaikan kasus ini dengan materi pola barisan yang telah pernah kalian dapatkan di waktu SMP waktu kemarin. Pola barisan, ada pola barisan aritmetika, geometri, segitiga, persegi dan lain sebagainya. Tapi kita fokuskan dulu untuk menyelesaikan kasus ini, kita pakai pola barisan aritmetika karena selalu bertambah 3 atau tetap bertambah. Nah, di sini ada barisan aritmetika dan deret aritmetika. Dalam waktu ini kita akan membahas itu. Baik, sebelum jauh lebih dalam, manakah yang merupakan barisan aritmetika? Ya, tepat. Jawabannya adalah 1, 3, dan 4. Nah, kenapa 2 tidak? Kita lihat polanya. Yang ditanya adalah barisan aritmetika memiliki pola yang tetap bertambah atau berkurang istilahnya. Bertambah bisa, berkurang bisa. Jadi yang penting tetap nambah 3 ya nambah 3 terus, kurang 3 ya kurang 3 terus. Tapi ini lihat dari barisan yang kedua. Suku pertama dengan suku yang kedua. Tambahnya 0. Kemudian nambah cuma 1. Ini nambah 1 lagi. Ini 2. Dan tidak tetap. Maka barisan ini tidak bisa dikatakan barisan aritmetika. Tetapi barisan ini memiliki pola tidak? Memiliki. Dia memiliki pola bilangan tertentu. Baik, lanjut. Nah, perhatikan barisan bilangan di bawah ini. Ada 3, 8, 13, dan 18 untuk barisan pertama, kemudian barisan kedua negatif 4, negatif 6, negatif 8, dan seterusnya. Sudah sering diberikan di waktu SMP pertanyaan ini. Tentukan suku ke-30. Udah ya? Nah, coba dalam waktu 1 menit. Sudah? Baik, berapa? Pasti ini akan. Suku ke-30 adalah 3 ditambah 30 dikurangi 1 kali 5 sama 148. Kemudian yang kedua, barisan yang kedua, suku yang 30 adalah negatif 4 ditambah 30 dikurangi 1 kali negatif 2 sama dengan negatif 62. Pasti ini akan. Pertanyaannya, kenapa kalian pakai itu? Nah, di SMP sudah diajarkan itu, tapi dari mana? Apa hanya langsung digunakan? Ada yang langsung digunakan. Oh ya, apa-apa. Tapi hari ini kita tidak langsung menggunakan itu saja. Tapi kita harus tahu dari mana sih sebenarnya asal rumus itu. Kita temukan bersama-sama. Baik. Sudah siap? Siapkan dulu alat tulismu. Kita persiapkan hari ini untuk kegiatan kita menemukan sesuatu hari ini. Ya, baik. Sebelum jauh lagi ke dalam, coba perhatikan susunan lingkaran berikut ini. Kira-kira kamu berapa jumlah lingkaran pada urutan selanjutnya? Jadi yang ke berapa ini? Yang ke-6 ya. Yang ke-6. Tepat 21. Kok bisa? Lihat polanya. 1, 3, 5, 6, seterusnya kan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Jadi gini, ya tambah 6. Berarti tinggal yang suku yang kelima ini ditambah dengan 6, hasilnya berapa? 21. Kenapa 21 ya? Ini lihat suku 5-nya berapa nih? Ada 15. 15 tambah 6 ya. Nah, apakah ini barisan aritmetika? Tidak. Geometri? Tidak juga. Tapi dia memiliki pola. Punya. Polanya sudah jelas. Selalu bertambah. Walaupun dia tidak tetap. Baik.
Baik, kegiatan yang pertama. Perhatikan tabel berikut ini. Nomor 1 ada setengah, 3/4, 5/6, 7/8, dan seterusnya. Ketika ditunjuk suku ke-50 ternyata 99/100. Kemudian baris yang kedua juga sama, setengah, 2/3, 3/4, 4/5, dan seterusnya. Ketika ada suku ke-50, 50/51. Yang ketiga juga ada huruf itu A, B, B, C, 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 dan seterusnya. Suku ke-50 adalah D. Ketemu lagi D. Selanjutnya suku ke yang nomor 4 juga sama. Kan yang rumit ini pun juga memiliki polanya seperti ini. Jadi maksudnya sukunya ke-50 adalah seperti ini. Jadi diteruskan misalnya. Tapi fokus kita yang sederhana saja. Ini sederhana dulu saja. Nah, coba tebak suku ke-100 berapa coba? Pada saat ini. Wah, yang penting ya. Suku ke-100 gimana? Mungkin Anda sudah bisa tebak. Ditahan dulu. Nah, kita coba temukan. Berarti kita harus tahu polanya dulu. Polanya seperti apa. Baik, perhatikan kembali barisan pada nomor 1. Ini berarti kita perhatikan ini. Setengah, 3/4, 5/6, 7/8. Saya keluarkan. Setengah, 3/4, 5/6, 7/8. Lengkapi tabel-tabel berikut ini untuk dapat menemukan rumus. Tapi untuk dapat membantu ya dalam menemukan rumus. Suku KN dari barisan-barisan pada tabel 1 dan nomor 1 ini. Nah, dilihat suku pertamanya setengah, suku kedua 3/4, dan seterusnya. Saya buatkan tabel seperti ini. Ini hanya untuk mempermudah saja, mempermudah biar kelihatan polanya itu seperti apa. Jadi mungkin ada cara lain yang bebas sih. Lihat. Suku pertama setengah, 2, 3/4. Coba perhatikan UN secara bersama, kolom UN ini. Ada yang unik ya. Apa ya? Ya, betul. Terlihat bahwa suku-suku ini memiliki pola yang mana pembilangnya itu bilangan ganjil, terus kemudian penyebutnya dia bilangan genap. Bilangan ganjil, bilangan genap. Nah, jelas sudah. Berarti kalau kita sudah jabar setengah itu karena yang tadi bilangan ganjil, bilangan ganjil bilangan genap dikurangi 1, di 2 kali 1. Nah, itu 2 kali ya, 2 kali 1 dikurangi 1, 1. 2 kali 1, 2, berarti setengah. Dan seterusnya, sehingga di kuadrat dapat seperti ini. Jadi UN itu 2N dikurangi 1/2N, atau bilangan ganjil dibagi dengan bilangan genap. Jadi UN-nya adalah 2N min 1/2N, sehingga untuk mendapatkan U100 mudah sekali. 2 kali 100 kurangi 1 dibagi 2 kali 100. 199 dibagi 2. 1000 dong. 1000 berarti 1001 kurang 1000 kurang 1. Bahkan angka yang rumit pun juga bisa kita gunakan. Artinya. Baik. Perhatikan kembali barisan nomor 2. Nah, kita keluarkan. Setengah, 2/3, 3/4, 4/5. Nah, dengan cara yang sama kita tentukan apa yang terlihat di situ. Tepat. Bilangan yang pembilang itu merupakan bilangan asli yang dimulai dari angka 1, kemudian bilangan penyebutnya adalah bilangan asli yang dimulai dari angka 2, atau bisa dikatakan bilangan asli pada pembilang ini ditambah dengan 1. Ya. Ini tambah 1, 2, 2 tambah 1, 3, 3 tambah 1, 4. Sehingga pola yang didapat adalah seperti ini. Sehingga untuk menentukan UN atau rumus suku ke N-nya adalah N/N+1. Untuk menentukan U100-nya mudah sekali. Tinggal kita substitusikan N-nya sehingga dapat 100/101. Itu. Nah, dengan memperhatikan pola dari suatu barisan, kita dapat menentukan rumus suku ke N. Yang mana untuk mempermudah kita dalam menentukan suku-suku yang sangat jauh. Jadi tidak
tidak semerta-merta kita menggunakan rumus yang tadi yang awal SMP waktu aritmetika kita gunakan itu. Susah, agak kesulitan, bahkan ada yang bisa digunakan tidak bisa menjawab, ya kan? Namun fokus kita saat ini adalah kepada bola, barisan, aritmetika, dan geometri. Ya, di SMA ini kita barisan, aritmetika, dan geometri. Khususnya hari ini kita fokus ke barisan aritmetika. Yang mana pada tingkat sebelumnya itu SMP sudah pernah diberikan dengan rumus suku ke N. Kita dapat menentukan besar suku ke N, tapi dari mana pertanyaan dari mana sebenarnya rumus itu terbentuk. Ya. Kita menggunakan UN sama dengan A plus N min 1 kali B. Itu dari mana sebenarnya? Baik, kita masuk ke kegiatan kedua. Udah, jadi apa ya? Pelan-pelan. Baik, lanjut. Berikan tabel yang nomor 2 berikut ini. Nah, saya punya tabel ini. Pertanyaannya, coba tentukan bagaimana masing-masing pola barisan tersebut. Ya, nomor 1, 2, dan 3. Dan sudah ketemu. Yuk, kita coba temukan bersama-sama. Fokus kita pada barisan pada nomor 1. Ya, lebih mudah. Nanti bisa dicoba untuk bersama. Min 6, min 3, 3, 0, 3, 6, 9, dan seterusnya. Dengan cara yang sama seperti kegiatan pertama tadi, kita dapat menentukan rumus suku ke N ya. Misalnya tabel seperti ini. Apa yang unik? Tepat. Terlihat bahwa suku-suku memiliki pola setiap suku setelahnya selalu ditambah 3 dari suku sebelumnya. Jadi ini didapat dari suku sebelumnya ditambah 3. Jadi min 6 tambah 3 hasilnya negatif 3. Negatif 3 tambah 3 sama 0, 0 tambah 3 sama 3, dan seterusnya. Selain itu barisan ini juga memiliki pola yang tetap, yaitu selalu bertambah 3. Sehingga barisan ini bisa dikatakan barisan aritmetika. Tapi bagaimana polanya? Kalau menggunakan rumus N pasti ya kalian bisa. Ya. Tapi pola itu kita melihat dari sisi lain barisan tersebut. Tidak hanya menggunakan rumus untuk mendapatkan sesuatu. Sisi lain dari barisan tersebut. Nah, ini polanya. Nah, min 6 tambah 3, min 3, min 3 tambah 3, 0. 0 tambah 3, 3. 3 tambah 3, 6. 6 tambah 3, 9. Oh, clear ya? Ada masalah ya? Tapi kita masih kesulitan. Polanya belum tetap ini. Nah, ini yang di depan ini belum tetap. Nah, berarti kan suku pertama. Nih. Jika dipolakan dengan suku berikutnya, maka yang terjadi adalah seperti apa? Nah, contohnya nih. Negatif 6, negatif 6 tambah 3. Nah, kita bukan dengan pola-pola yang lain. Nah, tadi kita punya negatif 6 tambah 3. Kita buat ini negatif 6 tambah berapa? Hasilnya biar 0. Ya ini, negatif 6 tambah 3. Nah, negatif 6 tambah 9. Nah, dan seterusnya. Nah, sudah mulai. Ini sudah bisa ajak atau tetap. Ya. Tinggal bagaimana caranya kita mengubah ini akan menjadi suatu rumus. Kita nggak tahu. Min 6 tambah kalau 100, hasilnya berapa? Min 6 tambah berapa? Kita masih juga menemukan kesulitan. Maka kembali perhatikan polanya. Perhatikan kolom pola dengan kolom N. Sekarang. Pola ini dengan N. Jika dipolakan dengan suku berikutnya, maka ini yang terjadi. Nah, tadi kita punya apa? 0. Sini. Bukan dengan ini. 3. Bukan dengan ini. Lihat di sini polanya. 3, 6, 9. Oh, 3 kali 0, 3 kali 1, 3 kali 2, 3 kali 3. Ya, 3 kali 4, 3 kali 5. Oh, 3 kali 1 kurangi 3, 0. 3 kali 2. Atau 3 kali 0 tadi ya. Bisa juga. Bisa juga jadi 3 kali 1. Kita hubungkan. Oh, ternyata ada polanya sih ya. Ini tetap. Ini tetap. Ini sudah tetap. Tinggal yang berubah. Sudah sesuai belum ini dengan N? Sudah. Oh, ini sudah terlihat dengan jelas. Maka pola ini dapat kita sempurnakan lebih jelas lagi. Nih, secara urutan tadi. Kita perhatikan.
untuk suku yang pertama negatif 6, dapatnya juga negatif 6 tambah 0. 0 ini kita hubungkan dengan sebelumnya pola-pola ini. 3 kali 1 adalah 3. 3 kurangi 1, 3 kurangi 3, 0. Hubungkan dengan ini, sehingga itu mudah. Negatif 9, negatif 3, negatif 6, jadi negatif 9 tambah negatif 3 pangkal 1. Nah, di sini sudah terlihat polanya. Sudah sesuai kan I1 ini. 1, ya 2, 2, 3, 3, 4. Sudah. Jadi kalau N di sini jelas N. Jadi rumus suku ke N-nya adalah negatif 9 tambah 3N. Nah, sehingga untuk menentukan suku ke 100 mudah sekali. Tinggal negatif 9 ditambah 3 kali 100 sama dengan 291. Berat ya? Ya, pelan-pelan. Baik, selanjutnya kita masuk ke kegiatan ketiga. Tadi menentukan pola barisan. Jadi kita sudah tahu gimana cara menentukan rumus suku ke N tanpa menggunakan rumus yang sudah kita buat, tapi melewat sisi, melihat di sisi lainnya atau pola bilangannya. Nah, perhatikan kembali pada nomor 3. Itu ya. Kita mencari rumus suku ke N. Nah, dilihat apa yang unik dari sini. Dengan cara yang sama kita temukan. Sekarang ini apa yang unik? Tepat. Terlihat bahwa suku-suku memiliki pola. Setiap suku setelahnya selalu bertambah ditambah B dari suku sebelumnya. Selain itu baris ini juga memiliki pola yang tetap, yaitu selalu bertambah B, B tambah B tambah B tambah B. Sehingga baris ini dikatakan barisan aritmetika dengan polanya, yaitu sebagai berikut. Nah, A tambah 0, A tambah B, A plus B tambah B. Jadi ini. Terus ini A plus 2B tambah B. Hasilnya ini. Ya, teruskan. Tapi kita masih kesulitan. Maka kembali perhatikan polanya. Tadi kan kolom pola. Jika pola dipolakan dengan suku berikutnya ini, maka kamu dapat seperti ini. A tambah 0 kali B, A tambah 1 kali B, A tambah 2 kali B, A tambah 3 kali B, dan seterusnya. Ya kan? Tapi di sini belum sama antara N dengan pola. Itu yang terakhir, perhatikan kolom N. Jika dipolakan dengan suku berikutnya, maka pola menjadi seperti apa? Jadi seperti ini. A tambah 1 kurangi 1 kali B. 0 adalah 1 kurangi 1. 1 adalah 2 dikurangi 1 sama dengan 1. 2 adalah berarti 3 dikurangi 1. 4 kurangi 1. Sehingga kita dapat kalau M, nanti N dikurangi 1. Dapat sudah. Jadi rumus suku ke N itu adalah A ditambah N dikurangi 1 dikali B. Jadi sudah temukan melalui pola, bukan sebenarnya yang kita gunakan. Sehingga untuk kedepannya untuk menentukan suku ke N cukup dengan menggunakan rumus barisan aritmetika, rumus UN itu tadi. Jadi barisan aritmetika itu rumusnya adalah UN sama dengan A plus N min 1 kali B, di mana UN suku ke N U1 atau sama dengan A atau suku pertama, B U2 dikurangi U1 atau suku setelahnya dikurangi suku sebelumnya untuk mendapatkan bedanya. N itu banyaknya suku. Baik, selanjutnya terkait tentang deret aritmetika. Deret aritmetika adalah jumlah suku-suku dari barisan aritmetika. Jika ada barisan aritmetika, kita jumlahkan, itu maka dia dikatakan deret aritmetika. Baik, kita mulai. Amati tabel berikut ini. Nah, kita ambil contoh yang di depan tadi, beberapa barisan aritmetika. Negatif 6 tambah negatif 3 tambah 0 tambah 3 dan seterusnya. Nah, itu si jumlah 5 suku pertama adalah 0. Kemudian barisan kedua juga sama, jumlah 5 suku pertamanya adalah min 3/2. Nah, kita fokus saja dulu ke deret aritmetika yang nomor 1.
Coba tentukan hasil jumlah 10 suku pertamanya. Ya, hasilnya berapa? Betul, 75. Dapatnya dari mana? Negatif 6 tambah 3 tambah 0 tambah sampai suku yang ke 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Jumlahkan semua hasilnya 75. Udah ya. Tapi kalau pertanyaan sebenarnya, bagaimana jika diminta untuk menunjukkan jumlah 100 suku pertamanya? Mana? Apa mau diurutin terus sampai 100 kemudian tambah kalkulator? Atau kalau pakai Excel? Ya kalau pakai Excel, kalau tahu pakai alat itu gimana? Tenang, kita cari solusinya. Kita temukan sesuatu nanti. Ayo kita temukan. Jadi tadi awal tadi deret aritmatika merupakan jumlah dari suku-suku pada barisan aritmatika. Jadi kita ambil saja dari yang contoh yang terakhir tadi. Biar ketemu langsung suku n-nya ya. Ini barisannya. Tadi barisan aritmatika yang memiliki bedanya dalam tetap yaitu B tambah B tambah B tambah B. Kita misalkan barisan aritmatika yang terdiri dari suku-suku jelas sebagai berikut. Nah, misalnya suku pertama kita tulis U1, berarti suku pertama ini kita tulis U1, suku kedua ini kita tulis U2, U3 dan seterusnya. Nah, kemudian apabila barisan ini diperpanjang maka kita dapat menggunakan suku ke n. Jadi diperpanjang sampai ke n. Dan tadi apa? UA tambah n satu kali b. Ya kan? Nah, kita misalkan barisan dari suku-suku itu sebagai U1, 2, 3, n. Ini ada masalah ya, dibatasi sampai suku ke n. Berdasarkan informasi di awal tadi, deret angka adalah jumlah suku-suku barisan aritmatika. Maka barisan yang tadi itu bukan lagi dengan koma, tapi kita dengan tanda tambah. A tambah suku kedua tambah suku tiga sampai suku ke n. Ya. Kemudian kita misalkan jadinya seperti ini. U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 dan seterusnya. Suku ke n. Kita misalkan jumlah n suku pertama barisan aritmatika itu disebut dengan deret aritmatika dengan simbol Sn. Ini kita simbolkan Sn. Karena tadi kan kalau suku kan suku UN. Nah, deret dari deret kan jumlahan atau sum ya. Sum kita sebutkan S. Boleh nggak dengan J? Ya boleh lah. Bebas, hanya simbol. Kita simbolkan dengan S. S kan ya sum ya. Sum itu apa bahasa Inggrisnya dari jumlah. Sum. Ya diperoleh atau bisa tulis juga seperti ini. Nah, terus bagaimana kita bisa menemukan rumus untuk mencari jumlah n suku pertamanya? Kalau jumlah seperti Excel ini sama aja, Bu. Kita menjumlahkan manual. Ya, iya. Nah, baik. Petunjuknya seperti ini petunjuknya. Yang pertama, tulislah bentuk persamaan Sn yang sudah dapat tadi, yang panjang tadi. Dan kedua dengan menggunakan sifat komutatif. Komutatif itu adalah berbalik gitu ya, apa namanya yang jumlah penjumlahan itu kan ini, contohnya seperti ini. A tambah B itu sama dengan B tambah A, atau 2 tambah 3 sama dengan 3 tambah 2. Bukan sama, berarti nilainya hasilnya kan sama. Jadi kita penjumlahan itu bersifat komutatif. Ini dibolak-balik pun hasilnya pasti akan sama. Kemudian yang terakhir kita jumlahkan kedua persamaan tersebut. Yang awalnya tidak dikomutatifkan, kemudian yang dikomutatifkan kita jumlahkan. Baik, dari yang pertama. Perhatikan. Untuk persamaan SN-nya tadi ini. Jadi nggak ada masalah ya. Yang kedua, dengan menggunakan sifat kumulatif tulislah kembali. Ini saya buat agak lebih rinci. Jadi untuk mempermudah. Nah ini dia tetap SN jumlahan atau deret, cuman hanya letaknya saja yang kita kan 3 buah bilangan dijumlahkan kemudian dibalik saling tukar hasilnya gimana? Tetap sama.
Ya, sebagai contoh yang sederhana, 1 tambah 2 tambah 3 berapa? 6. Boleh nggak 3 tambah 2 tambah 1? Boleh. Boleh. 2 tambah 1 tambah 3 boleh? Boleh. Hasilnya sama. Ya. Lanjut, langkah yang ketiga, jumlahkan kedua persamaan tersebut dan sederhanakanlah. Ini kita punya 2, kita jumlahkan. Nah, kita jumlah. Jumlah Sn ditambah dengan Sn, A ditambah dengan A plus N min 1 kali B, atasnya ditambah dengan sukunya ini tambah dengan suku ini tambah dengan suku ini, terus semua sampai yang terakhir dari paling depan sampai paling ya, semua jumlah Sn ditambah dengan Sn jadinya 2Sn, A ditambah A plus N 1 kali B jadinya 2A plus N 1 kali B, A plus B ini tambah ini bisa A tambah A 2A, B nya di sini 1 tambah, di sini kita B nya punya berapa? Min 2 jadi min 1. Ternyata hasil jumlahan tadi itu sebanyak n suku. Kita lihat banyak sama tadi. Iya sama. N suku berarti mana? Contoh, 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 sampai 4 kali sama dengan berapa? 8. Sama aja dengan 4 kali 2. 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 berapa? 9. 3 tambah 3 6 itu 3 kali 3. Jadi bisa dikatakan seperti ini. N dikali dengan 2A plus N 1 kali B. Ya, nah, jadi Sn kedua ruas ini kita bagikan dengan 2. Dan menjadi ketemu Sn yang satu Sn ini ada angka 1 ya. Jadi 1 bagaimana kita 2 harus dibagi 2. Karena yang di sebelah kiri dibagi 2 berarti yang sebelah kanan juga harus dibagi 2 juga. Hasilnya seperti itu. Nah, jadi kita temukan sudah. Rumus UKN ini adalah ini. Jadi kalau Anda ditanyakan 100 suku, jumlah 100 suku pertama gimana? Ya sudah tinggal 100 bagi 2 kali ini. Ya, coba tadi yang tadi bisa ya, kita bisa. Nah, jadi itu. Sehingga rumus deret adalah seperti ini. Jadi ada yang jadi kalau mau tanya di kolom komentar ya. Kolom komentar ya. Tanya. Apa-apa, tanya aja. Insya Allah saya jawab satu persatu. Atau mau ngirim jawabannya lewat email saya boleh. Chat dulu tapi nanti saya kasih emailnya. Chatnya nanti bisa sejam gitu. Ya. Jadi kolom komentar tanya. Sebanyak mungkin tanya. Ya, nggak usah dikit-dikit. Kalau tidak ada sini, ada sekuis sederhana. Yang pertama diketahui barisan bilangan seperti itu. Bisa kalian tulis, nanti kerjakan. Kalau bisa, kalau sudah selesai dikirim lewat jawabannya di kolom komentar. Nanti saya akan cek satu persatu tepat atau tidak kasih jawabannya. Karena kita di sini belajar bersama. Nah, kembali ke kasus awal tadi. Jangan lupa kita kasus awal tadi. Nah, ini. Berarti suku ketiga 20 gimana? Gampang ya. Suku yang pertama berapa? 6. Ya. Bedanya berapa? 3. 20 berarti berapa suku ke-20 nya? Berarti U20 ya. U20 berapa? 3 tambah 20 kali 1 kali 3. Jadi 6 tambah 19 kali 3. Ya, 57 tambah 6 berapa? Ya, 63 kali. Kalau ditanya, berapa jumlah kain selama 20 bulan? Bisa kan dengan perusahaan SN. Ya, udah. Ya, demikian hasil paparan terkait barisan dan deret aritmetika. Jadi saya tunggu komentarnya, masukannya, sanggahannya, kritikannya terkait pembelajaran hari ini. Jika mana bisa memperbaiki, kenapa tidak? Memperbaiki saya membagi ilmu, kenapa tidak?
Jadi nanti silakan di share, di komentar, ditulis di kolom komentar, mau jawab pertanyaan boleh, mau tanya-tanya juga boleh, silahkan di kolom komentar. Jangan lupa juga di subscribe, like, dan komen. Yaitu saya tunggu masukan-masukannya yang bermanfaat. Jadi cukup untuk hari ini terkait itu. Jadi kita sudah menemukan dua rumus rumus barisan aritmetika dan rumus deret aritmetika. Jadi sekali lagi jangan hanya menggunakan, tapi kita juga bisa mencari rumus itu dengan pola-pola tertentu. Jadi jangan hanya sekedar cuma hafalan rumus, tidak hafalan rumus, tapi kalau kita paham cara mencarinya, insya Allah kita bisa gitu. Cukup.